Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Valentin Erin. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kepala Konsentrasi Game Design dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, yaitu Mas Riki Widyananda Putra. Selamat siang Mas Riki. Siang Valen. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah Mas, berbincang dikit nih ya. Selama pandemi ini Mas biasanya kegiatannya ngapain? Selama pandemi yang pasti kerja di rumah ya, bukan berarti di pandemi ini nggak ngapa-ngapain ya, karena saya juga pengajar ya, salah satu dosen di Prodi DKV, pasti saya memberikan materi pelajaran kepada mahasiswa. Kemudian kalau ada yang ingin sharing terkait hal yang kreatif itu biasanya diundang webinar juga oleh beberapa teman. Ya udah itu aja sih, nggak ada yang lain. Iya, kelas online kayak gitu. Gimana nih Mas sejauh ini kelas online berlangsung? Kelas online berlangsung untuk saya pribadi sama aja sih sebenarnya dengan kelas-kelas online yang tatap muka ya. Ya saya sebagai pengajar, sebagai dosen tetap juga membuat materi, memperbarui materi, ya sama aja sih. Mungkin ada asumsi yang mengatakan wah nggak ngapa-ngapain. Enggak, kalau bagi saya sih sama aja. Nggak hanya hanya dimensi ruangnya aja yang berubah gitu. Oke, untuk kita bahas game design development ini nih Mas. Boleh. Nah, menurut Mas sendiri itu game design development itu seperti apa sih Mas? Game design development di Indonesia ya? Iya. Oke, kalau game design atau game developer di Indonesia saat ini tuh sudah berkembang ya, sedang berkembang, sedang grow up, terutama mungkin 5 tahun atau 3 tahun terakhir ini sedang berkembang karena saya lihat ya, ini berdasarkan persepsi saya, game-game Indonesia saat ini sudah sedikit disukai oleh masyarakat di luar sana, apalagi kalau mungkin kamu tahu game Breakout ya. Iya. Game Breakout itu kan berawal dari genrenya horor itu ya, kan, genrenya ya? horor, betul. Itu kan awalnya diangkat dari sebuah game, kemudian diangkat ke film, dan akhirnya itu dilempar ke pasaran. Ternyata market di luar sana juga menyukai game-game Breakout itu gitu loh. Ya, jadi saya rasa sedang berkembang di mana pemerintah ini melihat ekosistem game design atau game developer di Indonesia saat ini apakah akan berkembang secara kontinu, maksudnya diperhatikan atau tidak gitu. Tapi yang pasti sedang berkembang, sedang grow up untuk game developer. Nah, untuk basicnya sendiri nih Mas, untuk pengetahuan game development itu sendiri harus memiliki apa sih Mas? Kalau untuk membuat suatu game gitu ya, misalnya kamu ingin bikin game atau saya lah ingin bikin game, yang pertama yang harus kali dipahami itu adalah bagaimana membuat suatu game ini berdasarkan segmentasi atau target market yang ingin dituju. Nah, setelah ditentukan siapa segmentasinya, siapa target marketnya, kemudian dituangkan dalam bentuk konsep gitu loh. Kalau dalam membuat game, mungkin teman-teman game developer tahu yang namanya game document design. Itu adalah kayak alkitabnya para pembuat game. Di situ ada alurnya, bahasa programming juga di situ. Dia akan melihat itu tuh game design dokumen di situ. Jadi ada alurnya di situ. Yang pertama tentukan segmentasinya, siapa yang akan dituju. Yang kedua, konsepnya mau kayak gimana nih gamenya. Apakah genre gamenya yang dipakai itu adalah genre game misalkan yang modelannya bentukannya itu FPS ya, first person shooter gitu ya. Contohnya kayak game-game Counter Strike kayak gitu ya, yang sifatnya dia shooter gitu ya, main tembak-tembakan lah. Nah, dilihat dulu tuh setelah konsepnya dapat, segmentasinya dapat, baru dirembukin bagaimana membuat suatu levelingnya. Nah, setiap level kan kadang beda tuh, kayak gimana, kemudian ilustrasinya kayak gimana ya, aset-aset visual yang ditampilkan seperti apa, ingin menambahkan, misalkan ingin ditambahkan kultur Indonesia kayak gimana, kemudian setelah itu baru masuk ke bahasa programmingnya kayak gimana, alurnya kayak gimana, kayak gitu sih. Yang pasti itu kerja sama teamwork, nggak mungkin dalam bikin game itu sendiri, itu bisa pecah kepala. Kayak gitu nggak mungkin. Nah, untuk dari tim sendiri nih Mas, kan biasa ada komponennya itu kan, ada produser, desain, juru grafis, atau ada hal-hal yang lainnya Mas? Kalau di game itu ada beberapa ya, ada tim yang terlibat di situ ya. Ada yang nulis ceritanya juga. Kalau misalnya gamenya itu modelnya bentuk prolog cerita yang ada naratif ceritanya. Kemudian juga pasti ada produsernya juga. Kemudian yang pasti antara programming dengan tim game designer atau game design yang membuat aset visual itu harus sinkron juga. Jadi kalau game design itu adalah orang yang membuat aset-aset visual.
gitu loh. Nah, misalkan model gamenya dalam bentuk 2D, anggaplah 2D gitu. Saya ambil contoh mungkin game Super Mario Bros ya, anggaplah itu ya. Kan pasti kan tuh ada aset visualnya, gimana backgroundnya, gimana karakternya. Nah, itu ada tim yang membuat gitu. Kemudian setelah itu jadi aset visual, kemudian baru teman-teman programming lah yang akan menerjemahkan atau yang akan membuat alurnya gitu loh. Jadi dia akan membuat suatu bentuk alur gimana orang ini bergerak, karakter ini bergerak, gimana level ini level 1 misalkan menuju ke level 2. Jadi saling terkait satu dengan yang lain. Kalau dari saya sih itu. Oke, tadi kan Mas juga membicarakan genre game ya, Mas. Nah, di Indonesia sendiri ini banyak banget memproduksi genre game itu apa aja sih, Mas? Oke, dari Indonesia sendiri itu yang saya lihat sekarang nih konsep atau temanya itu tentang horor ya. Ada Drag Out di situ, ada Jurit Malam. Kalau untuk genrenya itu genrenya bisa bentuk third person, ya, first person ataupun yang lain gitu ya. Tapi kalau misalnya yang saat ini yang booming ya Drag Out, yang genre horror gitu, itu modelannya model-model third person gitu. Jadi si karakternya terlihat gitu ya. Dia menyelesaikan misi ya, kemudian lanjut ke stage berikutnya seperti itu. Nah, kenapa itu diangkat ya? Karena saya lihat tema dengan konsep horror itu ya di Indonesia sendiri kan kulturnya tuh horornya itu banyak banget ya, jenis-jenis makhluk halusnya banyak gitu. Jadi di situ sambil buat game kita juga setidaknya mengenalkan kultur atau budaya Indonesia gitu loh. Walaupun mungkin ya dalam bentuk makhluk halus, ya ada pocong, ada tuyul dan sebagainya. Kalau misalnya kamu udah mainin atau nonton filmnya lah, setidaknya kan record diangkat ke jadi film tuh. Itu ada tuh unsur-unsur kultur budaya di situ masuk. Nah, selain horor sendiri genrenya apa lagi tuh, Mas? Kalau di Indonesia sendiri genre-genre game RPG juga banyak yang telah membuat, terutama studio-studio game besar ya seperti Agate ya, kemudian Melon Gaming dan sebagainya, itu banyak yang mereka keluarkan. Platformnya itu juga beragam, ada yang untuk PC, ada yang untuk mobile apps dan sebagainya gitu. Nah, untuk faktor-faktornya karakter nih, Mas, pembentukannya itu kan ikutnya dalam fitur-fitur game ya. Nah, rumit nggak sih, Mas, kalau bikin satu orang aja nih karakternya, terus belum kalau yang ada tembakannya mau nge-skillnya seperti apa gitu? Oke, kalau untuk kita masuk ke segi aset visualnya ya, dari visualnya sendiri ya, game itu kan ada model 2 dimensi dan 3 dimensi yang tingkat rumitnya berbeda ya. Kalau misalnya yang 2 dimensi, misalkan kita ingin bikin orang jalan nih, berarti ada beberapa sekuen, ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan gerakan orang itu jalan. Contohnya gini, kayak kamu bikin stop motion lah, pasti kan setiap gerakan tuh pelan-pelan dibuat, itu ada. Satu-satu. Nah, itu satu-satu dibikin, gerakannya mau kayak gimana itu dibikin gitu loh. Kalau 3D itu kita dari ini dulu, dari modeling dulu. Dari modeling, bikin modelingnya kayak gimana, kemudian baru masuk ke rigging, menggerakkan, nah dianimasikan gitu. Nah, tingkat kesulitannya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya ingin jadi game designer gitu, ya harus paham juga setidaknya 12 prinsip animasi di situ, gimana untuk bergerak dan sebagainya. Kalau misalnya untuk background environment ya, itu juga tergantung konsep gitu loh. Karena tekniknya pun berbeda-beda. Misalkan bikin game 2D tapi konsep backgroundnya atau latarnya ingin yang bentuknya painting, nah itu tekniknya beda lagi. Atau yang bentuknya pixel ya, kalau zaman dulu mungkin game-game yang kita kenal game-game pixel ya, 32 bit ya kan, dan sebagainya ya, game-game Super Mario ya, Sonic the Hedgehog dan sebagainya. Jadi setiap membuat suatu game, dalam khususnya game designer aset visual tuh tingkat kesulitannya beda-beda gitu loh. Jadi harus paham, setidaknya paham bagaimana membuat anatomi kalau misalnya karakternya manusia ya. Kemudian bagaimana paham cara membuat pergerakan animasinya nantinya. Jadi setidaknya harus paham prinsip-prinsip animasi di situ, terkait anatomi, kemudian terkait kalau game 3D memasukkan teksturnya kayak skin gitu ya, kayak kulitnya kayak gimana dan sebagainya. Kayak gitu sih. Nah, untuk di era 4.0 ini nih, Mas, kan sudah banyak aplikasi nih untuk membuat game. Contoh aplikasi yang biasa dipakai untuk membuat game sendiri itu apa, Mas? Aplikasi perangkat lunak ya, software gitu ya. Software. Kalau software banyak ya, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya memang untuk konsumsi di konsol gitu ya, di kayak mungkin
mungkin kamu kenal juga merek-merek kayak Xbox, PlayStation gitu ya. Itu biasanya para game developer itu pakai Unreal untuk game konsol ya, yang nantinya hasilnya juga cukup baik. Kemudian kalau misalnya yang ingin belajar gitu, itu ada Unity. Unity itu juga bisa dipakai ya dalam membuat satu game. Kemudian kalau yang misalnya ingin baru belajar, itu ada yang namanya perangkat lunak atau software RPG Maker, ada Construct, ada Tyranno Builder. Tyranno Builder ini kayak ini. Kalau kamu suka baca visual novel gitu ya, ya itu pakainya perangkat lunaknya Tyranno Builder. Jadi dalam membuat game banyak perangkat lunak yang bisa dipakai dan bisa digunakan ya. Kalau misalnya skala besar industri ya pasti pakainya yang lebih bagus gitu ya. Ya di sini Unreal gitu. Kalau misalnya hanya ingin hobi, hanya ingin tahu gitu, pakainya ya pasti perangkat lunak yang agak tidak berat dengan komputer gitu, dengan tools atau alat yang ada. Untuk game developer ini kan untuk menemukan passionnya itu karena hobi atau gimana nih Mas? Mas sendiri gimana? balik lagi kalau apapun yang dikerjakan berdasarkan hobi pasti enjoy jalaninnya ya. Kalau misalnya ngerjain nggak berdasarkan hobi pasti akan terpaksa gitu ya. Sama saya juga gitu, saya juga hobi nggak hobi gitu loh. Gitu Hobi nggak hobi. Iya, jadi kenapa hobi nggak hobi, karena saya kadang bikinnya tuh suka-suka saya, karena saya sendiri ya, maksudnya karena saya bukan game developer sebenarnya. Saya ini tergabung dalam komunitas game indie di situ. Jadi saya buat game itu ya berdasarkan hobi juga sih. Jadi kita hobi ngulik gitu ya, ngulik penasarannya gini, kenapa kita bisa mainin game orang tapi saya nggak bisa bikin game gitu loh. Nah jadi saya pengen tahu, saya coba bikin gitu ya. Pada saat itu bikin first person shooter gitu ya, FPS. Nah itu modelannya namanya judulnya itu Patriot. Nah, namanya Patriot. Jadi modelnya kayak Counter Strike gitu ya. Saya bikin itu kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, bikin sendiri pada saat itu. Tapi memang perangkat lunak yang saya pakai tidak serumit dengan di industri. Iya. Nah, karena saya menyesuaikan dengan tools atau peralatan yang saya punya. Nah, saya pakai di situ salah satu perangkat lunaknya lagi namanya Game Guru. Game Guru itu kayak gini. Kayak dia sudah punya modelingnya nih. Yeah. Sudah ada karakter, sudah ada aset visualnya, sudah ada backgroundnya dan sebagainya. Kita hanya drop and drag saja. Kita hanya membuat story-nya, alur ceritanya kayak gimana, goals-nya apa. Nah, jadi saya susun di situ. Mungkin memang di Indonesia sendiri Game Guru ini belum familiar ya. Kalau misalnya memang buat belajar aja it's okay. Tapi kalau untuk industri kayaknya tidak gitu. Ya karena tingkatannya lebih rumit, ya lebih kompleks kalau untuk industri. Kemudian coba daftar nih komunitas di Budiluhur, ada kan komunitas game developer namanya Kotak Kreatif. Coba daftar kita untuk Game Prime itu 2019 kemarin. Nah, ternyata lolos. Kita menjadi salah satu eksibitor di situ. Yang sebelumnya awal-awal tahun sebelumnya sekitar, kan karena komunitas ini berdiri 2016 ya. Iya. 2017 kita hanya jadi peserta, hanya ngikut doang gitu loh, hanya nonton. Dan 2018 kita coba masukin submit proposal, nggak lolos. Ternyata di 2019 tahun kemarin lolos gitu. Nah, tahun 2020 ini kita nggak lolos. Karena hanya 55 eksibitor saja kalau nggak salah ya yang dipilih, dan itu studio besar semua. Seluruh Indonesia, Mas? Iya, seluruh Indonesia. Itu. Nah, kalau dari Mas sendiri, seistimewa apa sih game buat Mas Ricky? Kalau saya game itu apa ya? Hiburan saya. Saya sudah lelah bekerja, misalkan sudah lelah menjalani hidup lah dalam tanda kutip. Saya pasti main game. Kadang nggak main game. Memang game yang saya mainin nggak banyak. Saya lebih suka game-game modelan sport gitu ya. Genrenya sport, kayak yang pasti bola lah. Saya suka game-game sepak bola, PES, FIFA, saya mainkan itu. Kemudian kalau game-game mobile yang lagi booming sekarang, saya main Among Us. Ayo, Among Us, itu lagi booming banget. Itu sebenarnya game-game simple, sederhana, tapi banyak yang suka. Sebenarnya itu kan udah muncul dari tahun 2018. Sebenarnya konsepnya adalah dari permainan konvensional. Kalau misalnya kamu tahu Werewolf, Werewolf. Nah itu idenya dari Werewolf. Kemudian mungkin si kreatornya melihat, oke, kayaknya permainan ini bisa kita angkat nih dalam media output baru nih, digital gitu ya. Oke, jadilah game Among Us di situ ya. Kemudian ternyata banyak yang suka. Gitu. Game saling tuduh menuduh. Iya. Game saling fitnah menfitnah kayak gitu. Jadi kalau bagi saya game itu hiburan bagi saya.
Ya banyak banget sih dari anak-anak muda kalau Iya. cari hiburan juga di mana-mana pasti HP-nya miring dan Iya. menghibur banget gitu. Iya, betul. Oke Mas, yang ini pertanyaan terakhir. Oke. Untuk tantangan dan optimisme industri game di Indonesia itu dari Mas sendiri seperti apa? Tantangannya sih saya pengen gini, harapan saya gitu ya, walaupun saya tidak terlalu ikut berkecimpung secara langsung di industri game studio gitu, saya hanya levelnya komunitas saja gitu ya. Harapannya pasti ingin game-game hasil karya Indonesia tuh lebih dikenal lagi di luar gitu loh. Pengen ada suatu studio yang bisa mewakili Indonesia. Misalkan saya sebut Jepang gitu, pasti sudah terpikir tuh studio-studio game Konami, Namco dan sebagainya. Itu pasti kita sudah terbesit di situ. Nah, kalau kita sebut Indonesia gitu, masih rancu gitu loh, masih banyak karena apa ya? Industri game ini sedang berkembang. Kalau misalnya pemerintah tidak memperhatikan, ya kita akan kalah gitu loh. Karena industri game ini salah satu industri yang menguntungkan untuk negara kalau saya lihat. Salah satu subsektor di ekonomi kreatif yang menguntungkan. Jadi saya pengennya tuh ada IP tersendiri yang dari Indonesia yang sifatnya bisa dikenal atau go internasional gitu ya. Misalkan saya sebut game A, oh ini studionya ini gitu. Misalnya saya sebut game Pro Evolution atau PES ya, game sepak bola, pasti kita akan teringat dengan oh Konami nih gitu. Nah jadi itu yang saya harapkan. Ya, harapan saya ada suatu IP, ada suatu studio game yang sifatnya go internasional ya. Mungkin untuk saat ini yang saya pahami dan yang saya ketahui itu Agate, itu di Bandung itu ya, itu salah satu game besar ya yang sudah menghasilkan banyak produk-produk game yang skalanya juga bagus sih kalau menurut saya. Jadi harapan saya itu, karena game ini juga bukan sebagai hiburan aja sih kalau saya lihat, bisa masuk ke dunia pendidikan sebenarnya. Iya. Jadi ada game edukasi di situ ya yang nantinya bisa membantu teman-teman atau adik-adik di TK, SD untuk lebih gampang mengikuti pelajaran ya. Bukan berarti media konvensional yang salah, enggak gitu. Ini hanya sebagai mengikuti perkembangan zaman ya Mas. sebagai apa ya, media pendamping saja. Iya. Media pendamping yang nantinya dikorelasikan dengan media utama gitu. Jadi biar gampang mengingat, karena beberapa game yang dibuat oleh komunitas kotak kreatif ini memang terkait dengan edukasi. Ada game yang namanya Cenil. Game Cenil ini adalah game yang mengedukasi tentang masakan atau kulineri Indonesia. Kemudian ada Pusaka Kujang ya, udah dari judulnya udah ketahuan, Pusaka Kujang ya, kita ingin mengangkat kujang dan sebagainya. Jadi ya, harapan saya itu biar lebih maju lagi industri game di Indonesia, biar IP-nya lebih dikenal lagi ke internasional, dan biar pemerintah sedikit memperhatikan. Oke, terima kasih Mas Riki untuk kesempatannya belajar tentang game design development. Seru banget, sangat mengedukasi. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.